Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah di sore hari ini Awal Permata berkesempatan untuk live bareng lagi bareng Puh Jigana Black. Beliau adalah salah satu praktisi di bidang spiritual advisor yang pas minggu lalu kita ngebahas tentang siapa kita berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun lahir kita. Nah, untuk kali ini bahasan kita masih sama, cuman kita lebih ngebahas apa sih arti nama kita ini sebenarnya. Karena di dalam sebuah nama pastinya akan memiliki sebuah arti yang spesial. Nah, arti yang spesial ini di sore hari ini kita akan bahas bareng sama ahlinya, yaitu Puh Jigana Black. Dan gak lupa ada voucher senilai 250.000 untuk 2 orang pemenang, yaitu voucher konsultasi langsung bareng Puh Jigan. Dan waktunya kalian yang bisa tentuin waktunya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi kita sambut Puh Jigana Black. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih sore hari ini? Alhamdulillah, rada mendung nih. Ini. Mau hujan, tapi kena kacamata yang gelap ya. Nah, kalau kayak gini udah keren nih. Jadi gitu. ciri khas yang selama ini udah lama nggak kelihatan. Karena biasanya dari di balik kacamata hitam ada sesuatu yang tersembunyi nih. Apaan tuh? Apa nih kira-kira yang tersembunyi nih? Biasanya ada sesuatu nih kalau lagi pakai kacamata hitam. Biasanya pertama karena sakit mata. Yang kedua ya agak terlalu ini kalau kena cahaya tuh. Gitu maklum masih turunan parkir. Nah, kemarin itu kan kita ngebahas tentang nama dan tanggal lahir, bulan, dan tahun. Kayaknya ada yang kelewat nih, Bu. Apa tuh? Di balik sebuah nama pasti ada artinya nih. Oh gitu. Kayak contohnya, Contoh. host kita nih, Ian Awaludin. Itu artinya apaan kira-kira? Apa ya? Bukan begitu maksudnya. Nah, apa nih? Jadi kalau entah gimana dari kecil ya sering perbandingan antara nama dengan nama sendiri dengan orang lain tuh tiba-tiba di kepala ada aja tuh muncul kayak arti sifat-sifat lahiriah gitu. Kayak Ian Awaludin. Ian ini termasuk kategori yang tergolong rata-rata yang namanya Ian ini. Ada 2 orang yang sukses dengan ucapannya, ada yang hancur karena ucapannya. Iya, ada yang wah, bener banget nih. Kalau Awaludin itu segala sesuatu dia prioritaskan. Dia pengen jadi nomor 1, dia pengen jadi orang yang paling dilihat di kerumunannya, di kelompoknya gitu. Pada akhirnya ya dia akan bisa berbuat segala cara. Kalau yang positif jadi baik, yang negatif ya jadi buruk ya, jadi seorang pemimpin yang buruk. Berarti kalau kayak gitu sebagai orang tua nih, kalau kita ngasih nama ke anak mesti hati-hati juga dong. Harus hati-hati. Bahkan ada yang kalau misalkan pindah agama dari Islam ke Kristen namanya diganti, dari Kristen ke Islam namanya diganti. Itu ada maknanya, ada tujuan tersendiri. Nanti akan setiap nama, setiap segala sesuatu yang kita bawa dalam hidup, yang kita pakai, yang nempel di tubuh kita itu mewakili representasi dari karakter dan yang lain. Gitu. Jadi bisa berpengaruh juga. Hati-hati dengan apa yang kita sukai, hati-hati dengan apa yang kita pakai. Gitu. Sebelum lanjut lebih jauh nih, Bu, kira-kira tipsnya apa nih buat teman-teman semua, apalagi yang udah punya pasangan dan mau punya anak nih? Tipsnya apa aja untuk ngasih nama anaknya? Jadi biar nama ini kan mempunyai 1000 makna nih. Jadi tipsnya apa nih kira-kira? Jadi kalau kita selaku umat yang beragama, khususnya Muslim, maka kita harus hati-hati kasih nama. Nah, konsultasikan nama itu bukan hanya karena keinginan sendiri, tapi juga lihat ada maknanya nggak di situ. Gitu, karena itu akan membawa gitu. Nama itu membawa sifat
Nah, sifat itu membawa karakter nantinya. Oke. Gitu. Kayak nama Siti atau nama Muhammad di depan itu termasuk pembawaan. Jadi ada yang dipakai, ada yang enggak. Jadi kalau Siti atau Muhammad itu seperti kayak seperti kayak insinyur atau titel gitu. Jadi nggak terlalu diperlihatkan maknanya. Tapi secara garis besar itu juga berarti seperti kayak misalkan Apa tuh, Bu? kayak kalau hakim itu titelnya apa tuh? Hakim, Jadi SH. hakim, SH, sarjana hukum. Ya, sarjana Nah, hukum. yang punya nama di depannya ada SH atau belakangnya itu kan berarti dia pernah kuliah di hukum. Nah, itu kan maknanya maksudnya. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Gitu. Nah, kita lihat nanti apa hubungannya dengan angka-angka yang ada juga dari nomor yang Anda pilih, nomor HP juga bisa berpengaruh. Nah, kan minggu lalu kita ngasih kesempatan buat satu orang nih yang namanya Bu Menteri. Nanti Bu Menteri kalau udah live langsung aja ya, langsung kita bahas ya. Ya, boleh. Buat teman-teman kalau ada yang mau nanya nih, kira-kira misalkan nama kita Robert atau Mahmud atau apa, bisa langsung ditanyain ya, Bu? Iya, boleh. Nah, kira-kira nama itu kan orang sekarang namanya kadang anak sekarang tuh aneh-aneh ya. Nama panggilan. Nama panggilannya. Nama premannya. Nama premannya. Berarti kalau nama kita misalkan Saifullah dipanggilnya Uloh, Ipul atau apa, itu akan mempengaruhi karakter orangnya nggak? Maknanya juga ada. Oh, gitu. Ada. Gitu. Masing-masing setiap panggilan itu apalagi orang lebih banyak lagi manggilnya akan lebih terpengaruh lagi nantinya. Jangan lupa itu like-nya, love-nya kirim-kirim ke kita supaya lebih semangat. Iya, jadi biar terus berlanjut ya. Si moderator nih yang begitu tuh. Nah, itu jangan alhamdulillah. Terima kasih. Siapa tuh? Ngirim. Nah, ini kan masih seputar tentang nama nih. Kemarin kita udah bahas tentang hubungannya nama dengan tanggal lahir. Nah, gimana kalau sekarang kita bahas hubungan nama dengan nomor handphone yang dipilih? Itu berpengaruh nggak tuh kira-kira? Sama. Semua berkaitan dengan angka-angka pasti ada sesuatu di situnya. Gitu. Berarti kenapa angka 0 sampai 9 kesananya cuma ngikut gitu, misalkan 10 1 sama 0 itu ada maknanya. Kalau digabungin seperti apa, kalau bulat seperti apa gitu. Nah, kayaknya kita langsung buka. Berapa nih kira-kira, berapa orang yang boleh nanya nih? Answer yang mau moderator. Oke. Kebetulan ini lagi lumayan nih waktunya. Nah, di hari ini kan Pujigan memberikan kesempatan untuk 2 orang buat dapetin voucher konsultasi senilai 250 ya, Bu? Ya. Nah, dari voucher 250 ini kira-kira yang dibagiin nanti buat teman-teman, itu teman-teman bisa dapat apaan aja nih? Konsultasi gratis 1 kali 24 jam. Wih, 1 kali 24 jam tuh. Selama 1 minggu. Selama 1 minggu. 1 minggu. Untuk 2 orang kira-kira cukup? Cukup. Nah, Bisa. buat teman-teman yang pengen dapetin ini syaratnya gampang banget. Cuman ikutin live sampai habis dan nanti Pujigan akan ngasih pertanyaan nih, Bu. Boleh. Ngasih pertanyaan yang seputar yang kita bahas hari ini. Oke. Kalau dia nyimak, kita dikasih dapet. Terus yang satunya lagi buat orang yang udah 2 kali ikut live nih, kita prioritasin gitu ya. Boleh. Nah, di sini udah ada yang nanya apa belum nih? Bentar, kita cek dulu. Oh, ada yang nanya. Ada yang nanya? Oh, belum. Operator masih lagi nyatet pertanyaannya. Jadi perjalanan orang itu Gimana tuh? dimulai dari kelahirannya itu, mulai dia dikenali identitasnya yaitu ya dengan nama. Nah, siapapun orang tua yang manapun ketika dia ngasih nama ke anaknya ada makna, ada tujuan tersendiri, bukan sekedar karena senang. Nanti nama itu akan mempengaruhi karakter juga.
selain dari lingkungan yang ada, dari pengajaran orang tua yang ada juga, semua begitu. Nah, ini pentingnya kita menjaga gitu nama baik kita tuh seperti apa. Nah, artinya kalau kita udah tahu nama kita dengan angka-angka yang berhubungan sama kita ini berjalan sinkron atau enggak. Kalau enggak sinkron ada masalahnya seperti apa. Nah, kalau sinkron bagusnya kayak gimana? Gitu. Misalkan contoh ada dipanggilnya namanya Awal. Apa tuh? Dia punya nomor telepon ada 2 nih, tapi yang paling dominan 1 nih, yang paling banyak dipakai sama dia buat usaha atau buat bisnis. Itu nomornya misalkan berapa tuh kira-kira nomornya belakangnya? Oh, nomor belakangnya yang sering dipakai bisnis itu berapa digit terakhir ya kira-kira? 2 digit dari belakang. 2 digit dari belakang 46. 46. Nah, biasanya dia akan menunjukkan identitas usahanya itu benar-benar harus komplit, harus sempurna, sempurna menurut pikirannya. Dia seorang yang egois dalam hal di sini. Kalau positif egoisnya dia akan menunjukkan legalitasnya segala sesuatunya. Tapi kalau dia negatif pada saat itu, dia berusaha menunjukkan bahwa ini adalah legal, bahwa inilah fine-fine aja. Dia bisa berspekulasi bagaimanapun supaya si kliennya yakin gitu. Kebanyakan yang bisnis dia dilakukan sama dia ini sebenarnya yang menjual ucapannya, bukan dari karyanya atau skillnya. 2 jempol. Itu yang namanya Awal. Belakangnya itu tadi 46 ya. Oke. Kayaknya ini pertanyaan udah masuk nih, Bung. Ya, boleh. Nah, pertanyaannya dari yang nanya dari Maria. Nomor HP-nya 2 digit paling belakang itu 78. 78. Nah, kita lihat angka 7 perspektif inti dari daya ingat atau dia suka banyak videonya, hayalnya bagus gitu. 8 itu adalah sesuatu yang berkesinambungan, nggak ada ujungnya gitu. Terus menerus biasanya orang yang kayak gini imajinasi tinggi, tapi sedikit prakteknya gitu. Dalam usaha ini bagusnya orang-orang yang lebih ke konsultan atau dia ada di belakang meja nih yang sebagai operatornya gitu. Dia paling bisa itu untuk melakukan. Nah, seorang Maria, kalau dari Marianya kita bisa lihat dari sejarah Bunda Maria seperti apa, Siti Maryam seperti apa. Nah, dia adalah seorang yang cantik, yang sabar, dan dia bukan orang miskin, dan dia bukan perempuan yang biasa aja, dia yang disucikan, dia yang diutamakan. Artinya seorang Maryam ini biasanya egonya lebih tinggi, dan dia lebih berusaha memprioritaskan diri menjadi yang lebih baik. Nah, tunjukkan itu benar atau enggak gitu. Nah, kalau dari angka gabungan dia tadi berapa? 87 ya? 78. 7 8 tambah 8 berarti 15. 1 tambah 5 6. Nah, seorang Maria ini paling gak suka bisa nahan perutnya. Jadi kalau lapar dia agak susah mikir nih. Makanya harus cukup, minum harus cukup gitu. Kalau mau usaha, mau kerja atau lagi mikir nyari ide sesuatu, dia harus kenyang. Iya, asupan perutnya, minumnya harus cukup, makanya harus cukup. Iya. Benar atau enggak kembali kepada seorang. Coba gimana Maria, benar? Gimana menurut? Ya, Oke, ditunggu komentarnya. Nah, terus ini ada lagi yang nge-PM namanya Samsul. Nomor belakangnya 63. 63. Samsul 63. Oke. Kalau Samsul Iya, Samsul. Dia seorang yang sebenarnya digambarkan sebagai negara atau tempat. Sam ini sebuah tempat yang sangat-sangat dikagumi oleh Rasulullah. Oh, negeri Sam ya. Nah, kalau Samsul-sulnya itu adalah waw sama lam, artinya kehidupan seorang Samsul ini naik turun gitu. Dia mudah kebawa sama bisikan orang ketiga atau orang lain gitu. Dia lagi usaha enak-enak, terus ada yang ngasih tahu begini begitu, dia kebawa gitu karena kebawa janji manisnya atau ceritanya gitu. Nah, sedangkan dari angkanya berapa tadi?
63. 63. Dia orang yang bisa menghasilkan. Kalau dia bisa bersabar lebih sedikit aja, lebih banyak lagi mampu dia untuk berpegang teguh dengan prinsipnya atau dasar dari kerjasamanya sendiri. Kalau dia kerjasama sama orang, insya Allah itu cepat suksesnya. Masalahnya nama Samsul ini gampang banget jatuhnya ya karena gampang kepengaruh. Gitu. Padahal dia lucknya bagus, walaupun keadaan uangnya pas-pasan, rezeki ngalir. Gitu. Oke. Gak benar-benar kosong. Mudah-mudahan Samsul jadi terserahkan ya. Amin. Mudah-mudahan gitu. Jadi lebih termotivasi lagi, lebih baik lagi. Yang jadi penasaran gini Bu, kita misalkan nih udah selama ini pakai itu nomor nih, karena udah ikutan sesi kita sore ini, kira-kira buat ganti nomor tuh harus yang seperti apa gitu. Jadi biar lucknya nambah, kemudian bisa ya bisnisnya lancar gitu. Setiap angka, setiap nomor itu masing-masing punya kedudukan sendiri. Ada baiknya dan ada buruknya. Jadi kalau kita merasa, oh iya ternyata kurang bagus nih nomor ini, kita ganti. Kalau soalnya kita, jiwanya kita lebih ke nomor yang lama, nggak akan bisa pindah. Tetap nanti balik lagi ke situ lagi. Atau nanti ketika dijumlahkan ternyata angkanya sama dengan yang udah. Berarti polanya sama gitu ya. Itu makanya kalau udah jodoh udah nggak bisa dirubah lagi gitu, kecuali ditambah mungkin ada beberapa gitu. Tapi kalau yang kayak begitu biasanya nggak akan ada yang benar-benar efektif gitu, semuanya jadi serba gampang. Jadi kalau ada satu yang benar-benar difokusin buat usaha ya itu jalanin, itu buat pribadi ya udah itu aja yang pakai gitu. Kalau enggak nantinya kita nggak akan bisa konsisten, akhirnya ke karakter kita juga jadi labil. Oke. Buat teman-teman yang penasaran dan buat teman-teman pengen dapat penjelasan lebih panjang, kira-kira kalau konsul sama Pu tentang hal kayak gini tuh biayanya berapa nih kira-kira? Biasanya kalau lewat online, cuma online doang nih, angkanya sama 300, 200 sampai 300 ribu itu, tapi itu untuk sebulan. Untuk sebulan. Ya. Oke. 1 kali 24 jam sepanjang online dijawab secepatnya. Berarti kayak voucher yang kita kasih 2,5 ini betul. bisa dapat selama seminggu ya? 1 minggu. Wah enak banget tuh. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Jadi kita sama aja kayak dapat spiritual advisor ya. Iya betul. Nah kira-kira yang boleh ditanyain dan nggak boleh ditanyain apa nih kalau untuk nanti, yang kayak gini? Biasanya dikasih tahu di situ syarat-syaratnya apa aja yang nggak boleh dipertanyakan. Kayak misalkan kucing saya di mana, dompet saya ada di mana, lihat orang sekarang ada di mana. Iya. Yang menurut aneh ini nggak habis, nggak masuk sama apa yang harus kita kerjakan yang lebih penting yang kita mau bahas gitu. Gitu. Nah, sambil nunggu ada pertanyaan yang masuk lagi, kalau boleh tahu nih Bu, kesibukan Pu nih setiap harinya apa aja nih? Mau jujur apa yang bohong ini? Dua-duanya. Jujurnya ini cuma duduk depan komputer aja. Wih, di depan komputer Iya. tuh. Paling melayani tamu-tamu yang ada baik online maupun offline. Offline yang datang ke sini biasanya konsultasi langsung, ada yang ijazah langsung seperti kayak ijazah amalan, ada yang mau pakai pelet, ada yang mau buat usaha dan lain-lain gitu. Terus ada juga yang acara-acara kita belajar terapi, kita ziarah gitu. Banyak. Itu kalau terapinya apa aja nih Bu? Kira-kira jadi biar kalau teman-teman pengen diskusi atau pengen ada hal lain tuh bisa terjawab langsung di satu titik gitu Bu, Bisa, dengan itu langsung ke uji. Terapi macam-macam, kita ada bekam, ada akupresur, akupuntur gitu. Ada juga gabungan dari semua itu, terapi set di situ kita juga pelajari di situ. Dan di sini kita belajar secara gratis kalau mau offline. Nah, ada Gratis. pertanyaan yang masuk lagi nih Bu. Dari Yanti. Nomor terakhirnya 41. Yanti ini sebenarnya orang melihatnya dia tuh sabar. Beberapa orang bilangnya jutek. Nah, Wah, biasanya kayaknya bener nih, kaya ini. Gitu. Nah, seorang Yanti ini biasanya bagusnya kerja dia jadi karyawan atau karyawati lebih bagus dibanding usaha sendiri, karena seorang Yanti ini agak sedikit susah untuk benar-benar diam stay di satu tempat.
gitu. Jadi kalau kerja sama orang masih bisa dia nurut, tapi kalau kerja sendiri misalkan bikin warung dia susah tuh bener-bener stay di situ. Makanya biasanya seorang yanti ini akan lebih dominan dia untuk bergerak ke sana kemari, dia idenya lebih dipakai walaupun secara real kerjanya belum maksimal. Nah kalau dari Nomornya nih, angkanya 41. Kalau dari angka 41 ini kelihatan moodnya gitu. Jadi kalau lagi semangat apa aja dikerjain. Tapi kalau lagi malas, waduh digudak-gudak juga susah bangunnya. Nah, jadi seorang yanti ini benar-benar bisa sangat sukses atau dia ada di tengah-tengah antara dia gagal dan enggak, ya cukup lah di situ ya gitu. Jadi dia bukan seorang yang miskin banget gitu. Tapi dia bisa stay, bisa lucknya dia bagusnya itu bisa ketemu sama orang-orang yang bisa support dia. Kalau dia di perempuan, dia punya laki-laki nanti yang lebih bagus gitu. Gitu. Gimana Yanti? Tepat? Nyambung? Oh iya katanya. Alhamdulillah. Nah, kita kan ini ngomongin nama ada artinya. Berarti ketika kita punya pasangan juga, ini akan mempengaruhi nama kita nggak kira-kira nih? Ada, masuk. Nanti kalau menikah itu nama digabungkan gitu. Nanti digabungkan, dilihat ada namanya kitab Al-Alfiyah di situ. Atau bisa juga dengan ada metode lainnya itu seperti kayak Hanacaraka dan macam-macam banyak. Nah kalau aneh di sini digabungin semuanya itu dari Al-Alfiyah, Hanacaraka digabungin, hasilnya seperti apa? Nah itulah nanti yang terjadi sama si kedua orang ini rumah tangga seperti apa kayak gitu. Nah Bu, ini ada yang nanya nih, Ucik ini mulai mengetahui ini kan bisa dibilang apa numerologi ini dari tahun berapa nih Bu? Mulai mempelajari, mulai menerima tamu tuh dari tahun berapa nih? Aslinya sebenarnya dari kecil. Wah luar biasa. Iya, dari kecil udah bergaul sama perempuan, setiap perempuan nama-namanya ada ingat gitu. Oh yang namanya Yanti itu begini. Oh gini, yang namanya Maria tuh begini. Mimin tuh begini gitu. Aneh apalin, ternyata setiap yang namanya Yanti ada kesamaan, ada sesuatu yang istilahnya nggak jauh beda dengan Yanti lainnya. Terus begitu semuanya. Nah bisa berubahnya itu dari angka-angka yang ada. Jadi dari angka lahirnya, dari nomor handphonenya. Kalau dulu nggak ada nomor handphone, nomor rumah. Nah, kalau nomor rumah itu mewakili semua keluarga. Nah karena itu nggak nyambung, maka yang diambil waktu itu data lahir. Gitu, dari data lahir ternyata Yanti ini yang bulan Juli begini, yang Juni begini, yang Desember begini. Itu auto belajar aja, nggak disengaja gitu. Langsung ingat aja gitu. Tapi kalau ingat pelajaran, apalagi matematika, itu paling ribet dah. Gitu. Aneh paling mundur sama matematika. Tapi sekarang justru aneh ditemuin sama matematika. Harus ada angka-angka, harus dibagi kali inilah gitu. Kalau kita benar-benar pengen menjauhi sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka itu akan lebih dekat lagi sama kita nantinya. Jadi hati-hati dengan kesungguhan ente, walaupun itu nggak disukai. Berarti bisa jadi orang yang tidak kita sukai adalah pasangan hidup kita dong? Bisa. Waduh. Sangat bisa tuh. Yang nggak diharapkan ternyata jadi jodoh kita gitu. Padahal itulah yang kita inginkan, walaupun dengan kata tidak ingin. Berarti bener dong pepatah, kalau benci jangan benci banget, kalau cinta jangan cinta banget. Bukan pepatah lagi. Bukan pepatah lagi. Rasulullah yang bicara seperti itu. Gitu. Cintailah sekedarnya karena bisa jadi dia menjadi orang yang paling dibenci. Bencilah sekedarnya karena bisa jadi dia menjadi orang yang paling dicintai. Kayak gitu. Iya. Kadang kan gini Bu, kita kalau di keseharian kita nih, kita sebel banget gitu sama tuh orang. Tapi tiba-tiba orang itu malah ngasih kerjaan ke kita. Jadi lebih baik. Nah, itu cara ngapus kebencian kita itu gimana nih? Dengan memaafkan. Jelas itu. Jadi kalau kita maklum, kita memaafkan, maka selesai sudah emosi kita gitu. Jadi sebenarnya kehidupan kita ini harus dilalui dengan indah, dengan baik-baik aja. Tapi karena kita dikasih sama Allah dua sisi, di situ ditaruh otak kanan otak kiri,
dikasih antara siang dan malam, baik dan buruk gitu, termasuk seperti ini. Jadi kita karena kita dikasih akal, kita yang memilih untuk tetap baik-baik aja atau kita bawa dengan emosi nih, kecewa, marah, dendam gitu. Nah, kita yang memilih. Jadi kalau kita lebih memilih kebaikan, kenyamanan buat diri sendiri, maka yang datang juga kebaikan nantinya. Gitu, nggak ada sesuatu yang buruk sekalipun sepanjang kita berpikir ini adalah positif. Gitu. Bahkan peperangan yang terjadi selama ini pun gitu ada yang akhirnya juga menghasilkan kebaikan. Gitu. Iya, setiap keburukan pasti ada sedikit kebaikan. Di setiap kebaikan pasti ada sedikit keburukan. Gitu. Nah, buat teman-teman masih ada satu orang lagi yang boleh. Yang mau bertanya silahkan. Siapa cepat dia dapat ya Bu? Ya, jelas ya ini. Wah, karena kan kita tuh yang mengakhiri pertemuan kita adalah azan maghrib. Betul. Betul. Jadi kalau mau nanyalah segera sebelum azan maghrib. Ya, betul. Karena kalau udah azan maghrib biasanya udah waktunya sholat. Iya. Oh ya Bu, ada pertanyaan. Sebenarnya yang minggu lalu ada yang nge-DM. Dia nanya, kok nama saya sama bulan saya bener banget nih sama Puji yang Nerawang. Nah itu Nerawangnya ada rumus-rumusannya nggak sih? Katanya begitu Bu. Oh ada. Oh ada. Ada. Nah, cuma masalahnya kita nggak bisa beberin di sini, sangat rumit dan aduh butuh waktu untuk bisa ngerti. Iya, ini hasil-hasil dari kolaborasi apa yang Ani pelajari selama ini gitu. Terus jadinya seperti ini gitu. Dan itu nggak melulu secara logika bisa dijelasin seperti ini. Kadang-kadang ya intuisi nambah nih gitu. Yang bikin jadi variatifnya itu di situ. Yang kadang-kadang Ani nggak bisa ulangi sendiri apa yang Ani omongin karena itulah yang terjadi. Gitu. Beda dengan kalau kita ngarang gitu, nerawang asal-asalan atau yang dibantu sama jin gampang. Nah itu tuh pernah kan ada kasus yang dia kalau nerawang, oh ya ini pasti terjadi, ini pasti begitu, pasti begitu. Nah kalau yang begitu udah pasti itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena kata Rasulullah jauhi peramal-peramal. Nah, dibilang jauhi peramal-peramal di sini ya itu tadi udah mendahului Allah, udah syirik itu karena pakai pasti. Sedang sementara hidup kita, jangankan besok, semenit kemudian itu kita belum tahu seperti apa. Iya. Jadi orang-orang yang nerawang ini lebih bijak dia, bukan benar-benar cenayang yang disusupi sama jin atau setan. Itu dia lebih ke data gitu dan dia lebih hati-hati di sana. Kalau Ani lebih suka ngomongnya karena kita belajar tanda berarti kita hanya bisa mencarinya kemungkinannya seperti ini gitu. Ya. Nah, karena segala sesuatu itu pasti karena pasti itu punya Allah. Karena segala kebenaran hanya milik Allah dan Betul. kita cuman just for fun. Oke. Oh ini ada lagi dari Atin nomornya 30 Atin. Nah, semoga setiap masalahmu bisa cepat terselesaikan karena seorang Atin ini paling gampang banget tenggelam dalam persoalannya masalahnya. Iya, dia kadang-kadang suka mendramatisir juga keadaan gitu. Udah kayak pemain sinetron dong. Nah, harus bisa lebih sabar nih Atin gitu. Jadi hidup kamu kalau hidup dalam usaha nih sebenarnya kamu harus lebih banyak belajar lagi sama yang udah gitu, sama harus lebih banyak bertanya lagi, jangan malu, terus jangan nunggu sesuatu dari seseorang gitu. Udah kalau bisa usahain sendiri, jalanin gitu. Nah dari angkanya berapa? Angkanya 30. 30. Ini udah menjadi bukan kodrat ya, jadi udah bagian dari Atin ini harus bergantung sama pasangan, misalkan suami, pacar atau sama saudara atau sama temen yang lebih diandalkan siapa gitu. Nah, coba belajar mulai dari sekarang untuk meruntuhin itu supaya nanti angkanya berubah. Kalaupun nggak bisa, setidak-tidaknya nggak terlalu bergantung atau mendramatisir keadaan supaya hati juga bisa lebih tenang, nyaman, nggak mudah keluar air mata dan bla 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 seperti itu.
Iya. Wah kayaknya bener banget ya. Gimana? Ini Atin itu cewek. Atin cewek. Oh, cewek. Ya Kalau mudah-mudahan. cowok Atin Tianto. Oke. Berarti nama itu benar-benar punya sejuta makna ya. Iya. Nama Mewakili sifat, karakter. karakter. Makanya jangan sampai deh kita salah memberi nama untuk anak kita. Iya. Bahkan manggil teman kita juga nggak boleh ngasal ya. Sebenarnya gitu. Sebenarnya gitu. Kadang ada yang namanya misalkan Intan dipanggil Iin. Ada yang namanya misalkan namanya Siwi dipanggilnya Iwi. Jadi begitu ya. Bisa. Itu bisa jadi beda arti maknanya dan ada reaksi tersendiri gitu. Iya, jadi ya memang begitulah kita hidup. Jadi nggak hanya realitas yang kita lihat aja begini adanya, tapi juga sebenarnya secara spiritual itu bergerak lebih cepat dari yang kita duga. Ini ada yang DM, kalau aku mau konsultasi bisa langsung nggak? Bisa? Oh bisa. Jadi tinggal DM aja, nanti kita hubungi langsung ya secepatnya. Ya nanti dari pihak moderatornya ngasih tahu kondisi seperti apa. Nanti, kalau udah oke baru bisa kita ngobrol. Iya, yang penting jelasin dulu masalahnya apa, terus baru deh kita infoin bisa ketemu di Padepokan apa di apa? Ya boleh di sini. Via online bisa, WhatsApp bisa gitu. Nanti ada syarat-syarat yang berlakunya harus seperti apa gitu. Kalau dapat yang gratisan wah mantep, enak banget. Ini yang gratisan gratis 1 kali 24 jam selama seminggu. Wih, enak banget tuh. Jadi buat teman-teman nanti yang beruntung jangan sampai enggak dipakai. Dan yang paling penting kita itu just for fun. Oke, ini kan ada yang nanya dan ada yang pada ikut biar makin greget dan biar mereka selalu ngikutin kita. Gimana kalau yang dapat hadiah nanti di DM aja Bu. Jadi gitu. biar dia tuh tetap ngikutin kita nih. Ya. Dan FYI kita ini live-nya tuh kalau nggak Kamis, Jumat. Jadi buat teman-teman standby aja di hari Kamis, kalau hari Jumat pantengin terus IG-nya Awal Permata. Di situ bakal ada info kapan live dan apa yang bakal dibahas. Dan buat teman-teman juga silahkan ngasih saran atau ide pengen ngebahas apa lagi nih selagi ada pujigan spiritual advisor kita. Bukan begitu? Boleh, alhamdulillah. Kira-kira nih dari 3 orang ini yang bisa dapat voucher siapa nih kira-kira? Ya, yang di DM. Udah kelihatan belum kira-kira nih? Ada. Oke, buat yang namanya ini udah disiapin, tunggu DM dari kita. Bakal dapat voucher yang bener-bener yang nilainya lebih dari itu sebenarnya, Bu. Itu kalau nyambung, kalau masuk itu nilainya lebih besar daripada bahkan rupiah gitu. Karena ini menyangkut masa depan. Iya, karena kita bahas tentang siapa kita, sepertinya kita ke depannya seperti apa. Ini udah azan. Alhamdulillah, azan maghrib sudah berkumandang. Waktunya kita untuk sholat maghrib, dan terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin live hari ini. Karena segala kebenaran itu hanya milik Allah. Kalau acara kita hari ini hanya just for fun. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih atas waktunya Ku Jigana Black. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan buatku dan buat teman-teman kita yang udah nanya tadi. Mudah-mudahan jawabannya tepat, dan jika belum tepat karena kita masih just for fun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.